إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayyuhal ikhwah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita membahas bab yang baru yaitu syirik di dalam beribadah, kemarin syirik di dalam bab Allah Subhanahu wa taala atau syirik di dalam af'al, maka ada email yang masuk ke email saya yang berupa pertanyaan, dan ini ada baiknya pertanyaan ini kami jawab karena pertanyaan ini dari jamaah Masjid Mujahidin sendiri, bahkan juga pernah ditanyakan jamaah di Masjid Mujahidin yang tinggalnya di yaitu Kediri yang menanya tentang masalah ini. Begini, kenapa Ustadz ini setelah azan Isya kok keluar tidak sholat di masjid ini? Bukankah ada hadis yang melarang kita yaitu keluar setelah azan? Baik, saya bacakan dulu hadisnya dan nanti ada permasalahannya. Disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim, babnya begini: babun nahyi anil khuruji fil masjid, bab larangan keluar dari masjid idza adzana al muadzinu, apabila muadzin itu sedang azan. Bab larangan keluar dari masjid apabila muadzin sedang azan. Ini babnya disampaikan oleh Imam Muslim. Kemudian membawakan asar yang dari yaitu Abu Hurairah begini. Berkata Abi Sya'sa, qala Abi Sya'sa, kunna fil masjidi ma'a Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Saya pernah di masjid bersama sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Fa'adzana al-mu'adzinu, lalu mendengar apa itu azanlah tukang azan itu. Faqama rajulun minal masjid, ada yang bangun dari masjid ini, yamsi, dia pergi. Jadi asalnya duduk lalu dia pergi pas saat azan didengungkan. Fa'attahu Abu Hurairah tabasarahu. Abu Hurairah itu mengikuti pandangannya kemana orang itu. Jadi ketika Abu Hurairah melihat ada waktu azan orang yang bangun keluar, maka diikuti pandangannya. Jadi beliau melihat, Abu Hurairah, sahabat Abu Hurairah melihat orang itu keluar. Hatta kharaja minal masjid, sehingga keluar dari masjid. Apa kata qala Abu Hurairah? Berkata Abu Hurairah, hadza faqat asa Abul Qasim. Maka orang ini berarti durhaka kepada Abul Qasim, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Ya, yang ini adalah asar dari Abu Hurairah ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu, seorang sahabat, melihat orang yang bangun dari masjid, waktu itu didengarkan azan, lalu bangun dia diikuti, kemudian keluar. Maka dia mengatakan kepada sahabat yang lain, faqad asa Abul Qasim. Orang ini telah durhaka kepada Abul Qasim, maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang nomor dua. Ini yang pertama. Hadis yang nomor dua, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad. Qala Abu Hurairah, masih Abu Hurairah juga yang berkata, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kami. Berarti ini bukan perkataan Abu Hurairah lagi,
tetapi sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tadi asar dari beliau. Amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum fil masjidi, apabila kamu berada di masjid, fanudiya bis salati, lalu dikumandangkan azan untuk memanggil salat, fala yakhruj ahadukum hatta yusalliya, maka janganlah keluar salah satu di antara kamu sehingga dia itu salat, Nah, berdasarkan hadis ini bahwa pada waktu azan kita tidak boleh keluar. Ini konteksnya. Namun kita perlu mendapatkan keterangan dari kalangan para ulama sunnah, karena ada beberapa yang pernah terjadi di mana Rasulullah SAW ketika mengimami, di mana ketika yaitu Abu Dzar mengimami sholat isya. Di tengah sholat isya orang itu keluar. Di tengah sholat, bukan di tengah azan lagi. Di tengah sholat kemudian keluar, lalu pemuda itu sholat sendiri yaitu di luar. Kemudian datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan, karena terlalu lama sifatnya sholatnya Abu Dzar ini, sedangkan kami besok hari itu mau kerja. Dan juga Rasulullah mengatakan, afattanun anta ya Abu Dzarin, apakah kamu itu membuat fitnah wahai Abu Dzar? Maka bacalah surat ini, Ya, dari kesimpulan di situ, bolehnya orang itu keluar dari masjid apabila ada penyebab. Ada penyebab. Ini yang kami sebutkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Baik, keterangan para ulama. Faqala dukaina jawazul muadzinu ay yakhruja min al-masjid ba'da adanihi lil akli fi baitihi. Bolehnya seorang muadzin itu dia keluar dari masjid setelah azannya, karena waktu itu dia mau makan. Karena ada hadis kalau kita lapar, makanan sudah dihidangkan, boleh mendahulukan makan walaupun sudah azan. Ini satu. Dan ini muadzin tadi sudah azan lalu keluar. Pertama. Kemudian berikutnya qala Abu Umar radhiyallahu anhu, ajma'u ala dzalika, telah bersepakat para ulama, liman lam yusalli wa kana ala taharatin, kalau orang itu belum sholat dan dia dalam keadaan suci, maka tidak boleh keluar dari masjid. Ya, jadi ulama sepakat bagi orang yang dia suci di masjid, dia belum sholat, maka ketika didengungkan azan tidak boleh keluar. Dan ini ijma. Ijma itu kesepakatan dari ulama sunnah. Jadi maknanya, mafhumnya, kalau orang itu sudah sholat boleh keluar. Karena di sini liman lam yusalli wa kana ala taharatin, di dalam kitab At-Tamhid juz 24 halaman 213. Kemudian juga dijelaskan pula karihal ulama membenci khurujur rajuli fil masjid ba'dal adzani, keluarnya orang itu dari masjid setelah azan, illa liwudhu'i tilkas shalah, kecuali kalau dia itu keluar karena batal, lalu dia wudhu mau masuk lagi untuk sholat, ya, biniyatir ruju'i ilaih, dengan niat apabila dia itu kembali lagi ke masjid itu. Karena dia memang batal, jadi orang batal tidak boleh dia sholat. Maka setelah azan dia keluar, kemudian wudhu untuk kembali lagi, maka ini dibolehkan. Jadi tidak mutlak orang keluar setelah azan itu hukumnya diharamkan. Baik, berkata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah di dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dijelaskan di situ bab karahatil khuruji minal masjid, bab bencinya keluar dari masjid ba'dal adzan, setelah azan. Apa kata beliau? Istakmal ulama fi hadzal hadis. Ulama memakai hadis ini, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, itu dari Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, yaitu adalah perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala annahu yakhrumul khuruju minal masjidi ba'dal adzani liman talzamuhu as-salatu. Haram orang itu keluar dari masjid yang mana dia itu sudah mendengarkan azan
yang mana dia belum sholat. Liman talzamuhu as-sholatu, bagi orang yang dia wajib menjalankan sholat karena dia belum sholat. Illa li'udhrin, kecuali ada udzur. Nah, illa li'udhrin. Ya, kalau tidak ada udzur bahaya kita. Kalau tidak ada udzur berarti kentut atau tidak kentut kita tidak boleh keluar dari masjid. Karena orang keluar dari masjid tadi dikatakannya maksiat kepada Rasulullah SAW. Jadi perlu hadis yang umum itu kita cari hadis-hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya bolehnya keluar dari masjid setelah azan karena ada udzur. Di antaranya di sini faminal udhri yuridu baulan wa yuridu ghaitan. Di antara udzurnya apabila orang itu dia ingin kencing. Karena kita yaitu menahan kencing waktu sholat tidak boleh. Atau orang itu ingin berak. Karena kita menahan yaitu kaful abhasa ini maka tidak boleh. Jadi kita hendaknya keluar. Au ma'ahu rihun, atau dia merasa kentut. Yahtajul wudu, maka dia membutuhkan wudu. Au kana imaman di masjid akhir. Nah, boleh dia keluar apabila dia setelah azan ini mungkin dia taklim ikut. Selalu dia sebagai imam, setelah azan dia keluar. Au imaman di masjidin akhir, atau karena dia sebagai imam di masjid yang lain sehingga tidak sholat di tempat ini tapi yang lain. Au muadzinan li masjidin akhir, atau dia itu sebagai muadzin dari masjid yang lain. Jadi pas taklim karena dia tugasnya azan, maka dia keluar waktu azan itu untuk azan di tempatnya, maka termasuk udzur. Wa idza kana li udhrin fala ba'sa, maka apabila ada udzurnya tidak mengapa ayyakhruja, apabila dia keluar. Maka dari kesimpulan ini saya jelaskan bahwasanya saya ini setiap hari Rabu dan hari Kamis itu ada taklim 2 tempat. Jadi hari Rabu itu di Al-Hilal, nanti setelah isaknya itu langsung ke Gresik, dan kadangkala Pucang Anon. Yang itu apa? Dan saya sebagai musafir. Musafir itu punya hak untuk mengqashar dan menjamak. Dan karena di sini imamnya ada, di Masjid Al-Hilal juga imamnya ada, waktu mari ya kami ikut. Kemudian karena yaitu taklim, jadi kami jamak sholat isaknya dengan 2 rakaat. Demikian juga dari sini biasanya juga ke Masjid Al-Ihsan Petro, yaitu Masjid Semending Gresik, dan juga di mana KKB, negara tempatnya jauh, mereka menunggu nanti lama, mereka buyar, jadi pas azan kami keluar, ini penyebabnya. Jadi saya keluar itu sudah sholat. Jadi oleh karena itu setelah salam saya mundur atau maju menjalankan sholat qashar begitu jamak karena saya musafir. Dan ini karena sebab ada dalil, dan ini untuk menghilangkan syubhat atau kerancuan, dan juga keterangan dari Sa'id bin Utsaimin rahimahullah, kemudian juga Abu Umar, dan juga yang lainnya tadi kami jelaskan, dan mudah-mudahan ini tidak ada suatu masalah. Jadi baik apabila ada sesuatu ditanyakan, baik itu lewat email maupun lewat SMS, insyaallah kalau masalahnya untuk semuanya akan kami jawab, yaitu dalam forum taklim pula. Baik, kita lanjutkan. Bab yang akan kita bahas malam ini berkenaan dengan dosa, yaitu asyirku fil ibadah, syirik di dalam ibadah. Waktu yang lalu kita bahas syirik di dalam af'al, pekerjaan Allah Ta'ala yang itu sangat berat sekali. Ya, di mana ada orang mengaku tidak adanya Allah, ada orang mengaku dirinya itu Allah, ada orang yang mengaku bahwasanya segala sesuatu itu adalah Allah, dan seterusnya. Maka sekarang syirik fil ibadah. Berkata Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauzi, amma asyirku fil ibadah, adapun syirik di dalam ibadah ini, fahuwa ashalu min hadha syirki, maka dia lebih mudah maknanya pantauannya daripada syirik sebelumnya. Wa akhafu amran, dan lebih ringan. Tapi namanya syirik, jangan menganggap kalau syirik ringan itu ringan siksaannya, jangan. Karena memang dosa itu ada tingkatan yang tinggi dan ada yang menengah, ada yang rendah, dan juga seterusnya. Fa'innahu yasduru mimman ya'taqidu annahu la ilaha illallah. Maka syirik ini muncul bagi orang yang dia meyakini bahwasanya tidak ada ilah yang berhak untuk disembah yang hak kecuali Allah. Jadi orang ini tetap mengakui adanya Allah.
Bukan seperti syirik sebelumnya. Mereka meniadakan Allah atau Allah menyatu dengan dirinya, tidak. Jadi orang itu yakin dia bertauhid. Wa annahu la yadurru wa la yarfa'u wa la yu'ti wa la yamna'u illallah. Maka orang ini mempunyai keyakinan bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat, tidak ada yang bisa menolak bala, dan tidak ada yang bisa memberi dan tidak ada yang bisa menolak kecuali Allah. Ya, jadi bagus ini tauhidnya. Jadi dia meyakini bahwasanya Allah itu ada, dan Allah dialah yang berhak untuk memberi dan menolaknya, yang mendatangkan manfaat atau menolak bala atau yang menimpakan bala. Jadi masih asli tauhidnya. Wa annahu la ilaha ghairuhu wa la rabba siwahu. Orang itu yakin tidak ada sesembahan, tidak ada pencipta kecuali Allah. Nah, walakin la yakhussullaha fi muamalatihi wa ubudiyatihi. Namun yang menjadi kesalahan di sini, orang ini ada ganjilnya. Ketika keyakinannya seperti itu bahwa Allah yang memberi manfaat, Allah yang menolak bala, Allah yang mendatangkan bala, Allah yang mendatangkan rezeki, Allah yang menggenggam rezeki, dia ini tidak murni dalam pelaksanaannya minta kepada Allah. Nah, ada kalanya masih manggil ya Abdul Jailani, ya Hadratal Mustafa, ya wali, ya dukun, ya lainnya. Jadi dia tahu, tapi dalam praktek amalan menyimpang dia. Tapi hatinya dia masih punya tauhid seperti itu. Ini namanya tauhid ibadah. Syirkun fil ibadah. Jadi dia syirik dalam pengamalan ibadahnya. Muamalannya kepada Allah Ta'ala tidak cocok dengan yang ia yakini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu ya Allah kami beribadah, kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Itu kan baik, itu kan ikrar kita. Tapi prakteknya kalau orangnya sakit ke dukun, ya. Kalau ada barat larinya ke orang mati. Kalau mau mendirikan rumah atau apa, bingung dia, datang kepada wali-wali yang telah meninggal dunia. Ini kan berarti apa yang mereka yakini itu diselisihi dengan perbuatan mereka. Dan ini namanya syirkun fil ibadah. Bal ya'malu li khaddi nafsihi taratan. Kadang-kala dia beribadah itu dalam rangka untuk memperoleh urusan dunia. Oh, saya mau sholat kalau saya sehat. Ya, jadi yaitu dia mau beribadah ini mestinya itu mencari ridha Allah Ta'ala, tapi digunakan untuk dirinya. Umpamanya saya mau haji supaya saya dipilih. Saya dipilih jadi apa gitu. Ya. Oh, saya sedang membangun sarang burung ini supaya burung itu bisa masuk, saya mau haji. Dan dia haji itu betul dia ibadah, tapi mestinya lillah, tapi ini untuk di sarang burung atau yang lainnya. Ini karena saya bicara demikian karena memang ada. Gimana ini? Oh ya, jangan begitu Pak, kita ibadah itu karena Allah. Adapun Allah memberi karunia kita pas pulang sarang burungnya masuk, itu urusan lain. Tapi ibadah itu bukan untuk urusan dunia, untuk urusan lillahi ta'ala, untuk pahala dari Allah Ta'ala. Walitara fid dunya taratan, kadang-kala untuk mencari urusan dunia, walitara fatir rif'ati wal manzilati wal jahi, dan kadang-kala untuk mencari kedudukan. Jadi ibadahnya dia masuk masjid karena apa? Alasannya supaya dia dijadikan menantunya. Atau pas pilihan apa? Karena orangnya muslim, dia berlagak diri bagaimana bisa masuk di masjid supaya dikatakan orang yang baik untuk dipilih. Ini kan untuk kedudukan. Jadi ibadah dipalingkan niatnya mestinya karena Allah, tapi untuk urusan dunia. Falillahi min ilmihi, karena Allah memang dia amalnya ini, wasa'ihi nasibun. Ya. Jadi dia beramal itu melaksanakan perintahnya Allah Ta'ala, melaksanakan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nafsihi wa khadlihi wa hawahu nasibun. Tapi untuk dirinya juga minta bagian dia. Jadi dia beribadah kepada Allah, tapi tujuannya untuk mencari urusan dunia. Wali syaitani nasibun, dan juga untuk setan ada bagiannya, yaitu berupa riyaknya umpamanya. Walil khalqi nasibun, dan juga untuk makhluk yang lain
ada bagiannya supaya diambil menantu, atau supaya orang percaya kepada dia ketika berdagang. Oh dia ahli sholat, sehingga namanya niat itu banyak sekali. Kita tidak boleh menuduh orang, tapi bisa jadi karena ada orang yang jual itu dia menampakkan dirinya ya menjadi orang ahli ibadah supaya orang itu mau membeli barangnya. Sekali lagi kita tidak boleh menuduh, tapi yang demikian itu bisa terjadi. Ini namanya asyirku fil ibadah. Mestinya haknya Allah murni dibagi untuk dirinya, dibagi untuk orang lain, ya, dibagi untuk urusan yang lainnya. Wa hadza halu aksarin nas. Inilah umumnya banyak yang dilakukan oleh manusia. Jadi ibadah itu murni ikhlas kepada Allah, sedikit sekali yang mengamalkannya. Ya. Ada juga orang yang sifatnya belajar tafsir, belajar ini untuk supaya dia mendapatkan ijazah. Kalau dia urusan duniawi, ya, itu tidak mengapa kalau untuk kerja. Orang belajar tafsir, belajar hadis selalu dibuat untuk urusan dunia agar dia bagaimana bisa terangkat menjadi pegawai. Ini menyalahgunakan. Ya, dan bisa dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, minasyirki man arada bi amalihi ad-dunya. Termasuk syirik orang yang beramal untuk urusan dunianya. Tapi kalau kita belajar ini karena Allah Ta'ala, lalu ada orang yang membutuhkan tenaga kita, kemudian kita disuruh menjadi guru, tidak mengapa, karena itu tidak terlintas pertamanya. Tapi orang itu dibutuhkan. Ada orang yang hafid Quran, alhamdulillah, dia tidak ada niat kecuali hafid itu untuk menghafalkan dan memahami hukumnya. Setelah hafid dibutuhkan jadi imam, dia dibutuhkan jadi khatib, tidak mengapa. Itu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang ia ambil, bukan karena niat sebelumnya. Ya, ini hati-hati. Wa huwa syirkul ladzi qala fihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini syirik yang pernah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma rawahu Ibnu Hibban, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban fi sahihihi, di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Apa katanya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyirku fi hadhil ummah akhfa min dabibin namlah." Syirik yang melanda kepada umat ini lebih halus daripada bekas jalannya semut. Min dabibin namlah. Jadi semut itu sangat kecil, ringan lagi timbangannya, bekasnya lagi dia. Kalau kita tidak tahu betul yaitu perjalanan semut tadi, ya tidak tahu. Apalagi semut ini hitam, dan apalagi di malam gelap gulita berjalan lagi di atas batu yang hitam, sungguh sama. Kalau kita tidak memahami betul, tidak tahu. Sudah barangnya kecil, ya, semut itu kan kecil dia. Kemudian mencari bekasnya lagi, bukan barangnya itu, menjadi bekasnya. Bayangkan kalau kita berjalan itu nempel, kaki kita nempel di buku, kelihatan karena berat kita 50, 40, 60 kelihatan. Tapi ini semut dia. Lalu sudah kecil begitu di gelap malam gulita dan di atas batu yang hitam. Kalau tidak betul-betul kita pakai kacamata, ya, yang sifatnya bisa melihat itu, yaitu baru bisa. Demikian juga kalau kita tidak memiliki ilmu yang cukup, maka syirik ini akan melanda di umat ini, kita tidak tahu. Contohnya apa? Wah, kalau bukan karena bapak itu tidak akan berdiri bangunan ini. Itu sudah syirik. Dan itu ucapan yang banyak. Ini karena bapak ini, karena pejuangnya ini, ya. Nah ini karena mestinya karena Allah kan. Mestinya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan ini, ya. Boleh sebab orang boleh. Yang kita makan sebabnya kita mencari rezeki, tapi Allah yang beri. Alhamdulillah, mengapa? Tapi umumnya alhamdulillah itu hilang. Yang ada adalah nomor 2-nya. Tadi malamnya apa? Hujan karena bintang itu jatuh. Nah, mestinya kan dia alhamdulillah Allah menurunkan hujan. Ada orang menikah, kemudian pas pernikahan tidak ada hujan. Itu apa? Pawang itu yang menolak hujan. Ini kan syirik.
Tidak difaham, banyak orang tidak paham, ya. Kemudian juga mencari hari-hari supaya tidak ada nasib yang sial, pergi melepaskan burung dulu. Kalau burung itu ke kanan, wah ini alamat baik. Kalau burung itu lari ke kiri, alamat jelek. Tidak jadi. Ini juga syirik. Tapi umumnya orang tidak tahu. Ada yang masuk, kok aneh yang masuk jam sekian, bingung dia. Mestinya pergi, nggak jadi pergi. Ya, ini juga bagian daripada syirik yang kita umumnya orang tidak tahu. Karena apa? Sedikit sekali kita yang menuntut ilmu dalam masalah tauhid ini. Makanya supaya kita selamat bagaimana? Ya, selamat dari bahaya syirik yang lembutnya seperti bekas teracaknya atau jalan kakinya semut ini, kita supaya sering berdoa. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban rahimahullah dalam sahihnya, apa doanya? Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu apabila aku ini melakukan syirik sedangkan saya sudah tahu dalilnya. Karena orang itu lupa, atau karena orang itu dia tidak sadar satu sehingga jatuh kepada syirik padahal dia sudah tahu. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, jangan sampai aku ini berbuat syirik kepadamu yang aku sudah tahu dalilnya. Wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu jika aku jatuh kepada perbuatan syirik ini karena saya tidak tahu. Ya, ini bentengnya, senjata untuk membentengi diri kita. Baca setiap saat kita mau keluar rumah, masuk rumah, bergaul dengan teman, ya. Karena apabila orang bicara itu melantur, kadang-kadang kita mengiyakan orang yang bicara padahal bicaranya itu adalah syirik. Ya. Doanya Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Atau kalau memang belum hafal, ya Allah, aku berlindung kepadamu apabila aku ini berbuat syirik sedangkan aku sudah mengerti dalilnya. Ya Allah, aku minta ampun kepadamu jika aku ini berbuat syirik sedangkan aku belum tahu dalilnya. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima a'lam. Ya, dan ini kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang mana selalu membuka, menyuruh kita untuk istighfar, untuk tobat, ya. Terutama kita banyak bergaul dengan orang-orang yang aneh, yang lainnya, maka kita hendaknya sering membaca doa ini agar kita selamat dari gangguan-gangguan was-was maupun dari jin dan atau setan itu sendiri. Berikutnya, farriya'u kulluhu syirkun. Riya semuanya adalah syirik. Apa itu maksudnya riya? Riya itu begini. Riya itu memperlihatkan, namanya ro'a, ya riya, memperlihatkan. Satu. Yang nomor dua, yang diperlihatkan itu ibadah. Ya. Jadi riya adalah memperlihatkan. Yang nomor dua, amal ibadah. Yang nomor tiga, minta pujian orang. Ya, kembali lagi. Kalau tidak ada tiga rukun ini tidak dinamakan riya. Satu, orang itu memperlihatkan atau memperdengarkan, sama. Memperdengarkan namanya sum'ah. Kalau riya memperlihatkan. Yang nomor dua yang diperlihatkan itu amal ibadah. Ya. Yang nomor tiga, minta pujian orang. Jadi dia memperlihatkan itu agar orang memujinya. Padahal tidak sedikit orang sekarang beramal bagaimana ya agar orang memuji. Ya. Maka amal yang semacam ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau orang itu memperlihatkan betul, ibadah betul, tapi ingin memberi contoh. Nah, ingin memberi contoh, bukan ingin dipuji orang, ingin memberi contoh. Ya. Contohnya apa? Rasulullah SAW sholat naik mimbar. Ketika mau sujud mundur, lalu sujud di pangkal mimbar itu. Begitu berdiri naik lagi. Niatnya beliau namanya sholat ditampakkan itu ibadah, sholat ibadah. Dia memperlihatkan. Tapi beliau mengatakan saya sholat di atas mimbar tadi untuk mengajari kalian semuanya. Lita'lamun Allah li'allimukum sholatakum.
agar aku ini bisa mengajarkan sholat kepadamu. Beliau pernah setelah sholat zikir keras. Oleh Imam Syafi'i dikatakan, zikir beliau setelah keras itu dalam rangka untuk mengajari. Setelah itu beliau tidak keras lagi. Nah, kalau niatnya kita menampakkan amalan itu agar orang meniru, tidak apa-apa. Dengan dasar ayat wa in tubtus shadaqati fa ni'ma hiya. Kalau engkau menampakkan zakatmu, sedekahmu itu baik. Karena niatnya supaya orang meniru dia. Kita sholat mengajak, ya, yaitu sengaja kita ke masjid itu di samping tetangga. Maksudnya, andaikan dia menanya saya ke masjid, supaya niatnya supaya masuk ke masjid pula. Tidak mengapa, ini nama-nama lebih niat. Tapi kalau maksudnya, orang itu bagus sekali ya sholat, niat kita seperti itu, maka tidak boleh. Karena itu jatuh daripada syirik. Sekarang begini, orang itu memperlihatkan ibadah. Ya, dia tidak minta puji, tapi orang memuji, tidak mengapa. Apa katanya Rasulullah SAW? Dan ini adalah berita gembira busra. Gembira Allah mentergesakan dengan dirimu. Ada orang berinfak dipuji, alhamdulillah dia, nggak apa-apa. Karena kita tidak ingin. Innamal a'malu binniyat. Ya, niat itu di sini. Makanya kita tidak boleh menuduh su'udzon kepada seseorang. Ya. Jadi kalau kita menampakkan ibadah maksudnya memberi pelajaran, boleh. Bukankah orang sholat juga memberi pelajaran? Demikian juga kita kurban. Sengaja teman kita yang kaya itu kita kasih daging kurban. Maksudnya niat kita supaya dia mau kurban. Atau memberitahu aku sudah kurban itu 2. Barangkali ada tambahan, boleh. Nah, ya niat itu di sini. Jangan nanti dituduh itu maunya apa kamu memberitahu saya. Maunya barangkali ya. Jadi Allah yang tahu ma fi sudurina, yang ada di dalam dada kita ini. Jadi kalau memang niat, kita tidak perlu dituduh oleh orang itu enggak usah takut. Karena kita itu dengan Allah, hubungan kita dengan Allah. Tidak semuanya orang menuduh mesti kita itu salah. Banyak orang dituduh ini dan itu, tapi dia tidak ada masalah. Ya, yang penting bagaimana kita dengan Allah niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Yang nomor berikutnya, kita menampakkan, betul kan? Tapi bukan amal ibadah, produksi kita. Supaya orang memujinya, supaya tertarik, boleh urusan dunia. Itulah namanya promosi, reklame yang lainnya. Jadi ada orang pebel ditampilkannya, ini loh produksi saya. Tapi tidak boleh berlebih-lebihan. Nah sekarang banyak orang jual jamu yang lainnya, ini produk soleh besar di fotonya, lalu berapa bulan menjadi sempit, dijauhkan sedikit yang tidak perlu. Jadi kita itu jual apa adanya sajalah gitu. Ya, tidak perlu memancing-mancing menarik yang sifatnya tanya ini orang ini telah berhasil ini. Nanti kalau dia tidak berhasil bingung. Katakan ini jamu ya bismillah. Ya apabila Allah menghendaki sembuh ya sembuh. Itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak ya kita harus bersabar ya. Jadi kalau maknanya yaitu kita menampakkan produksi kita agar orang tertarik memuji tidak ada masalah. Tapi kalau menampakkan yaitu amal ibadah kita supaya orang memujinya tidak boleh. Tapi kalau supaya orang meniru boleh. Baik. Mana dalilnya? Dalilnya surat Al-Kahfi ayat nomor 110. Maka Allah berfirman, "Qul innama ana basyarun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Maknanya, katakanlah wahai Nabi, saya ini manusia seperti kamu. Nah, qul ana basharun mislukum. Jadi beliau diperintah oleh Allah Ta'ala, katakan wahai Nabi, saya itu manusia seperti kamu wahai sahabat, seperti kamu wahai umatku. Maknanya kalau beliau itu manusia, jangan dipanggil-panggil ya Hadratul Mustafa, wahai ini wahai itu. Karena memanggil itu berdoa. Kita memanggil ya Rabbi kan berdoa kepada Allah. Masa ya Rabbi supaya Allah datang ke tempat kita? Ya Rabbi itu memanggil Allah.
Kalau orang mati dipanggil ya fulan berarti berdoa. Allah mengatakan dia itu adalah manusia anak basarun mislukum. Seandainya Rasulullah SAW itu hilang, mestinya tidak meninggal dunia. Maka beliau sakit sebagaimana kita sakit, makan sebagaimana kita makan, tidur sebagaimana kita tidur, nikah sebagaimana kita nikah. Maka itu kedudukan beliau adalah hamba seperti kita. Makanya kita dilarang manggil-manggil ya Hadratal Mustafa, wa ya Rasulullah, wa ya Habiballah, wa ya al-hadi. Rasulullah tidak boleh, apalagi wa ya al-muhyi, maka wahai yang menghidupkan. Rasulullah SAW tidak menghidupkan. Ya, wa ya al-mahi dan juga seterusnya. Itu banyak di dalam kitab Berzansir dan juga yang lainnya. Ya. Lalu Allah menjelaskan lagi, ya, yuha ilayya. Lah ini bedanya kita dengan beliau. Beliau itu yuha ilayya, maka Allah mewahyukan kepadanya. Yuha diwahyukan kepadaku. Dari sini bedanya kita dengan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya hak menyampaikan kepada kita, kita punya hak menerimanya. Ya. Tapi kedudukan beliau sebagai manusia. Tidak ada kekuatan gaib bagi beliau. Buktinya ketika perang giginya pecah, berdarah kepalanya pula. Seandainya beliau itu memiliki kekuatan gaib yang bisa menolak bala, mestinya menolak bala yang ada menimpa pada dirinya sendiri. Mestinya tidak sakit tenggorokannya ketika diracun oleh orang Yahudi. Ya. Jadi beliau itu manusia biasa, jangan minta-mintai. Dia itu adalah abdun anak basarun mislukum. Hanya saja beliau itu utusan Allah, bukan bicara menurut hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu dari Allah Ta'ala. Karena beliau bicara dari firman Allah, ya kita wajib mentaati, sami'na wa ata'na. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah. Wahai orang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Taat kepada Allah, beribadah kepada Allah. Taat kepada Rasul, mengikuti risalahnya. Beribadah sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau berdoa, mohon kepada Allah. Maka karena beliau mohon kepada Allah, kita mohon kepada Allah. Tidak kita berwasilah kepada Rasulullah SAW. Kecuali besok pada hari kiamat beliau sudah bangun dari kuburan seperti kita bangun, boleh. Karena masih makan beliau hidup sebagaimana sahabat Umar radhiyallahu anhu. Pada saat beliau masih hidup dan masuk di masjid khutbah, maka kemarau panjang, banyak tanaman yang mati, yaitu binatang-binatang yang kurus. Maka katanya sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah, mohonlah, berdoalah kepada Allah Ta'ala, karena beliau masih hidup. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Maka beliau mengangkat tangannya, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, ya Allah hujanilah kami, ya Allah hujanilah, turun hujan. Dia masih hidup lah, hidup di alam akhirat, di alam kubur lain dengan hidup di dunia. Ya, di alam dunia kita bisa bertatap muka, bisa mendengarkannya, ya, bisa tawar menawar. Ya. Kalau ada orang mengatakan saya pergi ke kuburan, ternyata orang itu bangun, kenapa tidak diambilkan ke rumahnya? Lihat-lihat siapa itu keluarganya. Itu namanya syaitan yang menampakkan diri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, pergi dia. Dan memang kadang-kadang begitu orang berpasiran berita itu nama, ini orangnya bangun dia. Sebagaimana kita kalau melihat wanita bukan mahramnya dibuat dipos oleh setan secantik mungkin dia, ya, sehingga mengalahkan apa yang ada keindahan istrinya sendiri. Begitu menggayanya syaitan. Ya, jadi orang yang hidup itu apa katanya Allah, wa anta la tusmi'ul mauta, engkau wahai Nabi tidak bisa membuat orang mati itu dengar. Ya, itu ayat Allah Ta'ala, wa anta la tusmi'ul mauta. Ya, jadi beliau karena utusan Allah Ta'ala, ya kita taati, ya kita dengarkan, ya kita kerjakan. Larangannya ya kita tinggalkan. Itu haknya beliau. Nah, kemudian Allah menjelaskan, inna annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya sesembahanmu, sesungguhnya yang kamu ibadai, sesungguhnya yang kamu mintai, yang sesungguhnya yang kamu minta pertolongan itu hanya Allah. Beliau tidak pernah mengatakan kalau budak apa kepada saya, ya tidak pernah.
Nanti kalau saya mati datang ke kuburan saya ya, wallahi tidak ada satupun hadis yang bicara seperti itu. Bahkan beliau sebelum meninggal dunia, apa doanya? Allahumma la taj'al qabri 'idan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku ini sebagai keramaian atau hall. Itu hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad, dan banyak sekali. Maka bagaimana beliau berpesan, nanti kalau mati kunjungi kuburan saya, mintalah kepadaku. Tidak ada, dan itu adalah kedustaan. Karena Allah mengatakan annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Nabi, sesungguhnya sesembahanku yang aku minta pertolongan, yang aku istighosah, yang aku minta perlindungan hanya Allah Ta'ala saja. Faman kana yarju liqa'a rabbi, barang siapa yang berharap perjumpaan Allah Ta'ala, ingin meninggal dunia yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka ada dua syarat. Pertama, falyamal amalan sholihan, hendaklah beramal dengan amalan yang soleh. Yang dinamakan amal soleh itu kalau cocok dengan sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu amal soleh. Dari mana dalilnya? Surat Al-Ahzab. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri tauladan yang paling baik untuk kamu manusia pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu puncaknya orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dakwanya si fulan itu baik, tanding saja baik. Mana dengan dakwanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Suruh jawab dia. Dakwanya Sunan Kalijogo berhasil. Baikannya lebih berhasil mana dengan dakwanya Rasulullah SAW untuk mengetes iman dia dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau mengatakan dakwanya Rasulullah, ya tinggalkan Sunan Kalijogo. Ya. Kalau mengatakan itu Sunan Kalijogo, berarti dia telah tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Karena ini hanya tinggal dua pilihan jawaban. Ada orang mengatakan dakwah kami berhasil, tidak boleh kita menyombongkan diri. Ya, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu membersihkan dirimu, menganggap dirimu yang paling baik, karena Allah yang lebih tahu siapa hati manusia yang paling bertakwa. Nah, ini syarat pertama kalau kita ingin diterima amal kita, maka beramallah sesuai dengan yang diamalkan oleh Rasulullah SAW. Karena dia mengatakan man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal yang tidak ada tuntunan kami, maka ditolak. Syarat yang nomor 2, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan ketika beribadah kepada Rabb-nya ini dengan seorang pun. Tidak boleh kita menyekutukan, kita bagi-bagi ibadah secara sunnah ini separuh untuk Allah, separuh untuk manusia, tidak boleh. 2/3-nya untuk Allah, 1/3-nya untuk diri kita, tidak boleh. Untuk urusan dunia tidak boleh. Karena Allah mengatakan wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Janganlah kamu menyekutukan kepada Rabbmu ketika engkau beribadah kepada Allah. Maknanya kalau berdoa hanya ya Rabbi, ya Ar-Rahman, ya Ar-Rahim boleh. Kan itu namanya Allah Ta'ala, dan itu wajib. Tapi kalau ya Rabbi ditambahi ya Abdul Qadir Jailani, ya Allahu Akbar, terima Allah Ta'ala ya Rabbinya. Allah